Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita lanjutkan pembelajaran matematika berikutnya, yaitu pembulatan dan penaksiran pecahan. Yang pertama, kalian buka dulu halaman 20 ya pada buku pendamping kalian. Yang pertama yaitu kita belajar cara menentukan hasil pembulatan pecahan. Pembulatan pecahan murni ke satuan terdekat. Contohnya, ya, tentukan hasil pembulatan pecahan 3/7 dan 8/12 ke satuan terdekat. Bagaimana pembulatannya? Kita buat garis bilangan dulu. Per 7 berarti ada 7 ya, 0 sampai 7/7 itu menunjukkan angka 1. Kalau 0 berarti 0/7, jadi 0/7, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 sampai 7/7. Jadi antara 0 dan 1 itu dibulatkan ke satuan terdekat yang mana? Apakah mendekati 0 ataukah mendekati bilangan 1? Cara membuat garis bilangan itu skalanya harus sama, jaraknya di sini harus sama. Nah, coba kita lihat letak 3/7. Nah, 3/7 ini 1, 2, 3, sedangkan di sini 1, 2, 3, 4. Wah, di sini 3 langkah ke 0, sedangkan di sini 4 langkah ke 1. Jadi, lebih dekat mana? Atau bilangan 0 ataukah bilangan 7? 3 langkah dan 4 langkah, berarti lebih dekat yang 3 langkah. Jadi pecahan 3/7 itu lebih dekat ke bilangan 0 daripada 1. Jadi kalau dibulatkan itu 3/7 itu 3/7 itu mendekati 0 seperti ini ya. Kemudian pecahan 8/12 berarti kita membuat garis bilangan 0 sampai 12/12. 12/12 itu 1. Jadi 0/12, 1/12, 2/12 sampai 12/12. Kita lihat letak 8/12. Kalau ke jaraknya 12/12 ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Sedangkan ke 0 itu berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebih dekat mana 8/12 itu? Iya, betul, lebih dekat ke 12/12 atau 1. Jadi kalau hasil pembulatannya itu 8/12 itu mendekati angka 1. Oke. Jadi coba. Sekarang yang B, pembulatan pecahan tidak murni dan pecahan campuran ke satuan terdekat. Misalkan hasil pembulatan 9/4. 9/4 itu bilangan pembilangnya kan lebih besar daripada penyebutnya. Dan 3/5 ke satuan terdekat. 9/4 itu kalau dijadikan pecahan campuran, 9 dibagi 4 hasilnya 2 bilangan utuh dan 1/4. Kemudian kita cari ke yang 1/4-nya. Ya, 1/4-nya ini kita bulatkan mendekati 0, apakah mendekati 1? Kita seperti tadi caranya membuat garis bilangan. Nah, kita lihat ini 1/4 lebih dekat ke 0, apakah lebih dekat ke 1? Iya, betul, lebih dekat ke 0. Jadi 1/4 atau 9/4 itu kan ini kan 2 ya. 2 kalau diubah ke pecahan campuran kan 2 1/4. 1/4 tadi kan mendekati
0 kan. Jadi 2 pembulatannya 2 ditambah 0. Jadi mendekati bilangan 2. 2 1/4 kalau dibulatkan menjadi 2 karena 1/4 tadi kan dibulatkan mendekati 0. Jadi caranya 2 ditambah 0 tetap 2. Kalau pecahan 4/3/5 4-nya tetap ya. Kemudian kita bulatkan yang 3/5 ini. Kalau per 5 berarti 0/5 sampai 5/5. Lah letak 3/5 ini kalau mendekati yang mana coba? Kalau ke 1 2 langkah. Kalau ke 0 1 2 3. Wah, berarti yang paling dekat adalah bilangan 1. Jadi kalau 3/5 kalau dibulatkan itu menjadi 1. Jadi 4/3/5 itu kalau dibulatkan itu menjadi 4 ditambah, nah ini kan mendekati 1 berarti tambah 1. Jadi kalau dibulatkan menjadi 5. Jadi 4/3/5 itu lebih ke dekat menjadi 5. Bagaimana? Paham ya? Oke, kita lanjut ke pembulatan pecahan desimal ke satuan terdekat. Nah, ini misalkan nih 2,35. Kalau koma, kalau tanda koma itu kamu perhatikan ini per 100 ya. Bu Reni kasih kertas. Misalkan 2,35 dibulatkan ya, misalkan dibulat 5 ini per 100 per seratusan di belakang koma ya. Kalau di sini per sepuluhan, di sini baru satuan. Pembulatan ke satuan terdekat berarti yang kamu perhatikan adalah bilangan yang berada di persepuluhan. Cirinya, kalau pembulatan, kalau kurang dari 5 itu tetap berarti ditambah mendekati 0. Kalau lebih dari sama dengan 5 itu mendekati 1. Jadi 3 ini itu kan kurang dari 5 berarti mendekati 0 toh. Berarti 2 ditambah 0 berarti 2,35 itu mendekati 2. Sebentar nanti ya Le. Kita lanjut, misalkan ini contoh lagi cara pembulatan, hasil pembulatan pecahan 0,745 ke satuan terdekat. Kamu harus ingat tadi 0,745 ya. Yang ini per seribuan. Nilai tempatnya ya. Kalau 2 angka di belakang koma per seratusan, 1 angka di belakang koma per sepuluhan, baru angka di depan koma itu adalah satuan. Nilai tempat ya. Tadi kan kesatuan terdekat, berarti yang diperhatikan adalah bilangan yang menempati nilai tempat per sepuluhan. Tadi sudah Reni jelaskan, kalau kurang dari 5 itu mendekati 0, lebih dari sama dengan 5 mendekati 1. 7 ini kan lebih dari 5, berarti kan mendekati 1. Caranya berarti 0, nah ini satuannya kan 0 ditambah mendekati berapa tadi? 1 toh, berarti 0 tambah 1 hasilnya 1. Jadi 0,745 itu mendekati satuan terdekat bilangan 1. Bagaimana? Sudah paham? Boleh ini kasih contoh lagi. Misalkan 1,5
62 ke satuan terdekat. Kalian harus hafal nilai tempat. 2 angka di belakang koma per seratusan. 1 angka di belakang koma per sepuluhan, sedangkan 1, nah di sini angka di depan koma itu nilai tempatnya satuan. Tadi kan satuan terdekat, berarti yang diperhatikan adalah angka yang menempati persepuluhan. Di sini angka 6. Angka 6, bilang 6 ini berarti lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 berarti mendekati 1. Satuannya ini ditambah yang mendekati ini tadi kan 1. 1 tambah 1, 2. Berarti 1,62 kalau dibulatkan ke satuan terdekat itu mendekati bilangan 2. Seperti itu ya. Oke, itu cara pembulatan. Kemudian kita belajar menaksir hasil operasi hitung pecahan. Berarti taksiran. Naksir berarti mengira-ngira. 4/9 ditambah 11/5. Perkiraannya bagaimana? 4/9 itu kan mendekati 0 karena kita tadi kayak membuat garis bilangan tadi ya. 4/9 itu kan kalau ke 0 itu langkahnya 4 langkah, kalau ke 9/9 itu berarti kan 5 langkah, berarti mendekati 0. Kalau 11/5 itu kan hasilnya 11 dibagi 5 itu 2, berapa ya? 1/5. 1/5 itu kalau dibulatkan itu kan mendekati 0, berarti tetap 2. Jadi 0/2 sama dengan 2. Jadi taksirannya 4/9 ditambah 11/5 itu kurang lebih 2 taksirannya. Terus ini ada pengurangan 3/4 dikurangi 1 2/7. 3/4. Ini kamu bulatkan dulu. 3/4 itu kan mendekati 1. Jadi perkiraannya 3 ditambah 1 menjadi 4. 1 2/7. 2/7 itu kalau ditaksir dibulatkan mendekati 0. Berarti 1 tambah 0 tetap 1. Jadi taksirannya 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Kalau perkalian juga seperti itu. 7/8 kan mendekati 1, berarti 1 tambah 1 itu 2. Kalau 5/3 itu berarti kan 1 2/3. 2/3 itu juga mendekati 1. Berarti 1 tambah 1 itu 2. Berarti taksirannya 2 kali 2 sama dengan 4. Dan juga pembagian seperti itu cara taksirannya. Kalau pecahan desimal tadi kan juga sudah dilihat yang kalau kesatuan terdekat dilihat nilai tempat angka yang menempati persepuluhan. Kalau kurang dari 5 maka mendekati 0. Jadi 7 tambah 0 tetap 7. Kalau di sini 8 kan lebih dari 5, berarti mendekati 1. Jadi 4 tambah 1 hasilnya 5. Berarti 7 dikurangi 5 taksirannya 2. Seperti itu ya. Oke, silahkan kamu pelajari lagi di LKS halaman sampai halaman 24. Kalau persen bagaimana ya persen? Persen itu caranya seperti ini. Kalau taksiran persen ya. Taksiran persen. Misalkan 38%. Kita taksir ini ke puluhan ya.
Jadi kamu lihat yang bilangan yang berada di satuan. Apakah kurang dari 5 atau lebih dari sama dengan 5. Kalau lebih dari sama dengan 5 berarti kan mendekati angka 1. Kalau mendekati angka 1 berarti di sini 3 tambah 1 4. Sedangkan angka 8 ini berubah menjadi 0. 50 deh. Oh enggak, sudah seperti itu. Kemudian kasih contoh lagi, misalkan 57%. 7 di sini kan lebih besar sama dengan 5. Berarti kan mendekati 1. Berarti 5 ditambah 1. Hasilnya 6. 7 di sini berubah menjadi 0, berarti 57% itu kalau ditaksir menjadi 60%. Misalkan kalau ada 23%. Kalau ditaksir dibulatkan 3 ini kan kurang dari 5. Jadi kan mendekati 0. Berarti 2 ditambah 0 tetap 2. Sedangkan 3 di sini kalau dibulatkan berubah menjadi 0 di sini. Jadi 23% kalau dibulatkan menjadi 20%. Seperti itu ya. Kalau belum paham, coba diulang lagi penjelasan video dari Bu Reni. Mohon maaf goyang-goyang, mohon maaf jika videonya tidak jelas, dikarenakan Bu Reni juga video pembuatannya ini disambi dengan ngomong anak. Oke, Bu Reni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.